Bab 221. Chuck Cannon sedang mengobrol dengan Yolanda Lane di kantornya. Dia mendengar dari Yolanda bahwa restoran Zelda telah mulai direnovasi. Zelda Maine telah mampir ke alun-alun malam sebelumnya. Chuck merasa bersalah ketika memikirkan kejadian di mana dia mencium Zelda di ruang pribadi bar. Dia tidak tahu bagaimana bergaul dengannya setelah kejadian itu. Zelda itu panas, seksi dan melengkung. Dia sangat tertarik padanya. Chuck tidak ingin melebih-lebihkan pengendalian dirinya. Dia takut dia akan berhubungan dengannya jika dia tidak tahan dengan godaan sosok seksi Zelda. Ini pasti akan menghancurkan hati Fete berkeping-keping. Pada saat yang sama, Chuck dipenuhi dengan penyesalan dan rasa malu. Chuck tahu bahwa dia tidak bisa menjanjikan apapun kepada Zelda. Chuck menghela nafas. Ada pesan di WhatsApp-nya. Ternyata dari Fete. Ini. Chuck membuka pesan itu dan melihatnya dengan bingung. Itu adalah gambar wajah tersenyum yang dikirim oleh Fete Jordan. Apa yang dia lakukan? Karena kebingungan, Chuck memutuskan untuk mengabaikannya dan memasukkan ponselnya ke dalam sakunya. Baler seharusnya tidak muncul sebanyak yang dia lakukan sebelumnya. Bagaimanapun, dia pada dasarnya telah memecahkan masalah Yvette. Chuck berpikir, sebaiknya aku melihat ke tempat Yvette meminjam pinjaman. Chuck tidak sabar untuk menghancurkan perusahaan itu. Dia berdiri dan berkata, Yolanda, aku harus pergi sekarang. Baiklah, selamat tinggal. Yolanda mengangguk sambil tersenyum. Senang mengobrol dengan wanita cantik seperti Yolanda. Chuck berteman dengannya, jadi tidak masalah bercanda dengannya. Dia benar-benar senang melihat wanita cantik tersenyum. Yolanda benar-benar wanita yang elegan. Saat Chuck hendak pergi, dia melihat stoking hitam yang dikenakan Yolanda robek di bagian belakang. Stoking hitam dengan kulit putih bersihnya yang menyembul benar-benar menarik perhatian. Chuck berpikir untuk tidak mengatakan apa-apa, bagaimanapun juga, itu agak memalukan, tetapi memikirkan fakta bahwa mereka adalah teman yang akrab, dia berkata, stokingmu terlihat robek di bagian belakang. Wajah Yolanda memerah saat dia melihat ke bawah, malu, dan bergumam, ya. Akan lebih baik untuk melepasnya. Chuck berkomentar. Dia tahu akan lebih baik untuk terlihat profesional. Yolanda mengangguk canggung. Ya. Suasana berubah canggung. Tentu saja, Chuck tidak akan tinggal di sana lagi. Dia melirik Yolanda sebelum dia berbalik dan keluar. Sangat melegakan. Yolanda sedikit mengendur dan bersiap untuk pergi ke kamar mandi untuk melepas pakaiannya. Tidak pantas memakai pakaian seperti itu untuk bekerja. Namun, Yvette tiba-tiba masuk dan bertanya. Di mana, Cu? Dia baru saja keluar. Kata Yolanda. Oh begitu. Yvette mengerucutkan bibirnya. Dia baru saja bertanya pada Wilbur Wendell. Dia sudah mengakui bahwa si penari balet adalah Chuck. Hati Yvette yang cemas akhirnya tenang. Itu benar-benar dia. Pada saat yang sama, Yvette sangat tersentuh karena Baler telah banyak membantunya. Tidak heran dia dengan sopan menolaknya ketika dia ingin mengembalikan uang itu kepadanya. Dia adalah suaminya selama ini. Namun, mengapa dia membiarkan Wilbur berpura-pura menjadi penari balet? Yvette kecewa. Tapi tidak peduli apa itu, si penari balet adalah Chuck, dan fakta ini saja sudah cukup untuk mengejutkan Yvette. Namun, Yvette bahkan lebih bingung. Pada awalnya, Chuck mentransfer $200.000 padanya. Dia tidak mengambilnya saat itu. Kemudian dia meminjamkannya $500.000 dan membeli 2 mobil. Dia penasaran. Dari mana Chuck mendapatkan begitu banyak uang secara tiba-tiba? Yvette bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah Zelda memberikan uang itu padanya? Atau apakah wanita di Rolls-Royce di Central City yang memberikannya padanya? Setelah menyapa Yolanda, Yvette keluar dan siap menelepon Chuck. Dia tidak membalas pesannya sekarang. Dia sedikit kesal. Mengapa dia tidak mau mengakui bahwa dia adalah Baler? Dia mengirim pesan lain kepada Chuck, tetapi dia masih tidak menjawab. Yvette menghentakkan kakinya. Hubi, berapa lama kamu akan menyembunyikannya dariku? Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Ketika Yvette pergi ke kantor, yang bisa dia pikirkan hanyalah bagaimana mengungkapkan rasa terima kasihnya. Bagaimana dia harus membalas Chuck? Atau, Yvette merasa malu. Memikirkannya saja sudah membuat wajahnya memerah. Karena mereka hidup bersama lagi, tidak dapat dihindari baginya untuk memikirkan hal itu. Chuck pergi sendiri. Dia pikir akan lebih baik pergi ke hotel ibunya dan menelepon beberapa orang. Bagaimanapun, itu adalah perusahaan rentenir. Akan ada banyak orang di sana. Chuck ingin memastikan bahwa rencananya akan berjalan lancar. Jika dia membawa cukup banyak orang, itu pasti akan membuat mereka takut. Ketika dia sedang mengemudi ke hotel ibunya, dia tiba-tiba menerima telepon dari ibunya, mengatakan bahwa Bibi Logan telah mencapai Ocean City. Ibunya telah memintanya untuk menjemputnya.
Chuck terkejut. Mengapa Bibi Logan tiba-tiba datang ke Ocean City? Tapi Chuck pasti akan mendengarkan ibunya. Selain itu, Chuck memiliki kesan yang sangat baik tentang Bibi Logan. Ibunya berkata bahwa Bibi Logan datang ke sini untuk berlibur, bersantai dan bersenang-senang. Dia meminta Chuck untuk membawa Bibi Logan berkeliling. Chuck berpikir bahwa ini adalah kesenangannya untuk melakukannya. Kalau tidak, mengapa dia membiarkan Chuck datang menjemput Bibi Logan sendirian? Dia berbalik dan segera pergi ke bandara. Setelah menunggu beberapa saat, dia melihat Bibi Logan keluar mengenakan rok selutut dan sepatu hak tinggi yang halus. Chuck tidak bisa tidak mengaguminya. Dia benar-benar cantik dalam tubuh dan temperamen. Chuck tertegun sejenak dan ingat dengan jelas pertama kali dia masuk ke mobilnya dan aroma tak terlupakan yang dibawanya. Wanita ini benar-benar memancarkan pesona yang luar biasa dalam segala hal. Willa Logan melihat Chuck dan dia melambai sambil tersenyum. Chuck terkejut karena dia tidak melihat pengawalnya. Bukankah dia seperti ibunya? Saat Willa menarik kopernya, Chuck datang untuk membantunya. Hai, Bibi Logan. Melihat wanita cantik seperti itu, Chuck cukup gugup dan suaranya tenang. Halo, Chuck. Willa melepas kacamata hitamnya memperlihatkan sepasang mata yang menawan, dalam dan indah seperti air. Chuck tertegun sejenak. Willa menyentuh bahunya dan tersenyum, mengapa kamu terlihat begitu terpana? Jantung Chuck berdebar kencang. Dia tentu tidak tahu bahwa ibunya telah meminta Willa untuk datang hanya untuk mencocokkan mereka berdua. Kenapa lagi dia memintanya untuk menjemputnya sendirian? Willa Logan melirik Chuck dan kemudian melihat sekeliling. Dia sedikit terkejut. Dia tidak melihat Karen Lee. Tapi, bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Karen? Willa tidak diragukan lagi pintar. Willa tidak tahu bagaimana dia harus bereaksi. Haruskah dia menangis atau haruskah dia tertawa? Dia melirik Chuck dengan lembut dan berpikir, Karen, putramu terlalu muda. Bagaimana dia cocok dengan seleraku? Dia pikir dia masih anak-anak. Bibi Logan, apa kamu lapar? Aku akan mengajakmu makan malam. Chuck berencana membawa Willa ke hotel ibunya. Itu adalah restoran bintang 5 dengan semua makanan enak di sana. Baik. Willa mengangguk. Chuck mengambil koper dari Willa dan tanpa sengaja menyentuh tangannya. Itu lembut. Pipinya memerah dan dia buru-buru menarik kopernya ke tempat dia memarkir mobilnya. Willa menyeringai dan mengikuti Chuck. Willa sudah memasuki mobilnya ketika Chuck meletakkan barang bawaannya di bagasi. Dia duduk di sebelah Chuck. Dia bisa merasakan kehangatan kaki indahnya ketika dia sedang menggeser persneling. Chuck menggelengkan kepalanya dengan gugup. Holy moly! Apa yang aku pikirkan? Chuck menelepon ibunya dan mengatakan bahwa dia sudah menjemput Bibi Logan dari bandara. Namun, tidak ada lowongan di hotel. Chuck tidak terkejut ketika dia diminta untuk mengatur akomodasi untuk Willa. Itu dalam harapan bahwa hotel akan diisi sampai penuh. Hotel ibunya selalu ramai dikunjungi orang. Karena tidak ada kamar yang tersedia di hotel ibunya, Chuck tidak punya pilihan selain membiarkan Bibi Logan tinggal di rumahnya sendiri. Dia pikir Bibi Logan tidak keberatan tinggal di rumahnya karena Yvette juga tinggal bersamanya. Bibi Logan, ibuku bilang tidak ada lowongan di hotel. Dia tidak ada di Ocean City sekarang, jadi dia memintaku untuk mengantarmu ke rumahku. Bagaimana menurutmu? Chuck meminta pendapatnya. Baiklah, tidak apa-apa. Willa tersenyum. Chuck hanya bisa mengantar Bibi Logan ke hotel ibunya untuk makan malam terlebih dahulu dan kemudian mengantarnya ke rumahnya sendiri. Namun, yang mengejutkan Chuck, dia juga akan tinggal di sini malam ini. Bab 222. Bibi Logan, selamat datang di rumahku. Agak berantakan. Kuharap kamu tidak keberatan. Chuck Cannon membuka pintu dengan malu dan berjalan masuk dengan koper Willa. Willa Logan mengikutinya ke dalam rumah, matanya yang indah mengamati sekeliling. Dia tersenyum dan berkata, itu bagus. Itu hanya sedikit berantakan. Willa mengikat rambutnya dan kemudian mulai merapikan rumah Chuck. Chuck merasa malu. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan membersihkan kekacauan itu sendiri. Jelas tidak pantas dan tidak sopan membiarkan Bibi Logan membersihkan rumah untuknya. Dia tidak bisa melakukan itu. Tidak apa-apa. Willa menggelengkan kepalanya dan menolaknya dengan sopan. Dia akan tetap tinggal di sini. Dia harus membersihkan rumahnya sendiri. Chuck, tentu saja, harus membereskan kekacauan itu bersama Willa. Pukul 8 malam, rumah sudah bersih dan rapi. Chuck sangat lelah sehingga dia berjuang untuk mengatur napas. Sebaliknya, tampaknya mudah dan tidak merepotkan bagi Willa. Chuck tercengang. Willa benar-benar sesuai dengan namanya. Seorang baler super seperti dia bisa datang ke Ocean City sendirian. Dia juga ahli dalam pertempuran. Dia bisa mengalahkan lebih dari 10 orang sendirian. Tetapi hal utama tentang Willa adalah dia lembut.
Dia adalah apa yang diimpikan semua pria. Sosok yang sempurna, indah, cantik, dan sangat kaya. Tapi kelangkaannya adalah dia juga lembut. Siapa yang tidak menginginkan pacar seperti itu? Chuck melihat waktu dan bersiap untuk pergi tidur. Bibi Logan, kamu boleh tinggal di kamar ini. Dia berkata. Baik. Willa tersenyum. Aku akan pergi tidur. Besok aku akan mengajakmu berkeliling untuk melihat-lihat pemandangan. Kata Chuck. Ya, aku akan menunggumu. Jawab Willa. Chuck pergi ke kamar mandi dan mencuci muka. Ketika dia keluar dan melihat Willa, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, Bibi Logan, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Oke. Minta pergi. Willa duduk di sofa. Dia tidak ada di ponselnya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sebuah buku dan mulai membacanya. Ketika dia mendengar pertanyaan Chuck, dia tersenyum, melihat ke atas dan menutup buku. Bibi Logan, apakah kamu pandai berkelahi? Chuck datang dan bertanya. Willa sedikit tercengang, lalu dia langsung terkekeh dan menjawab, Kurasa aku tidak terlalu buruk. Namun, Chuck mengerti. Willa mungkin bisa mengalahkan lebih dari 20 orang sendirian. Dia memang wanita yang luar biasa. Seseorang pasti akan merasa aman jika mereka berada di sisinya. Chuck mengacungkan jempolnya, dan Willa tersenyum. Bibi Logan, aku akan pulang sekarang. Oke, hati-hati di jalan. Chuck membuka pintu dan keluar. Dia menelepon Yvette Jordan dan bertanya apakah dia masih di alun-alun. Yvette mengatakan bahwa dia sudah ada di rumah. Itu adalah hari yang sibuk untuknya. Selain berurusan dengan urusan perusahaan, dia juga pergi ke outlet baru di sore hari. Dia telah mengambil beberapa foto interior outlet dan siap untuk mengerjakan desainnya sendiri. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia harus mengambil inisiatif untuk melakukan sesuatu untuk membalas Chuck. Jadi dia membuat makanan dan menunggu kembalinya Chuck dengan sabar. Ya, sayang, aku akan segera kembali. Baiklah, aku akan menunggumu. Chuck menutup telepon, tetapi ketika dia berjalan ke lift, lampu di atas kepalanya tiba-tiba mati. Chuck terdiam. Apakah ada pemadaman listrik? Dengan serius? Di sini? Dia berada di salah satu lantai tertinggi di gedung itu. Jika dia ingin menaiki tangga, dia harus menaiki lebih dari 20 anak tangga. Chuck ragu-ragu sejenak dan mengetuk pintu lagi untuk melihat apakah ada pemadaman listrik di rumah. Benar saja, ketika Bibi Logan membuka pintu, rumah itu benar-benar gelap gulita. Dia malu. Ini adalah pertama kalinya dia membawa Bibi Logan pulang, dan dia tidak pernah berharap bahwa dia akan menghadapi situasi yang tidak menyenangkan seperti itu. Maaf, Bibi Logan. Sepertinya ada pemadaman listrik di sini. Chuck berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa. Aku akan tidur lebih awal malam ini. Listrik padam, jadi liftnya juga tidak berfungsi. Jika kamu tidak keberatan, mengapa tidak bermalam di sini saja? Willa tersenyum. Dia tidak ingin Chuck menuruni tangga. Mereka tinggal di salah satu lantai tertinggi. Kakinya mungkin mati rasa atau bahkan gemetar jika dia menuruni tangga sepenuhnya. Akan berbahaya jika dia tidak bisa mengendalikan pedal gas dengan benar saat dia mengemudi. Dia masih muda dan memiliki masa depan yang baik. Kecelakaan itu akan menghancurkan masa depannya. Saat Chuck hendak menggelengkan kepalanya dan mengatakan bahwa dia harus kembali, Willa menambahkan, masuklah. Jika kamu menuruni tangga, aku yakin kakimu akan mati rasa dan gemetar. Bagus untuk mengemudi. Kamu tidak cukup terlatih. Chuck merasa malu. Apakah Bibi menyiratkan bahwa dia bisa naik dan turun tangga dengan mudah tetapi Chuck tidak bisa? Chuck yakin dan dia akhirnya memasuki rumah. Hati-hati, Chucky. Ucap Willa lembut. Aduh. Teriak Chuck kesakitan. Dia menutupi kakinya. Betapa beruntungnya. Bagaimana dia bisa menabrak sesuatu di rumahnya sendiri? Dia terdiam. Willa dengan cepat membantu Chuck berdiri. Tidur lebih awal, Chucky. Tidur lebih awal baik untuk kesehatanmu. Oke, Bibi Logan, kamu juga harus tidur lebih awal. Bibi Logan terkekeh dalam kegelapan. Dia memasuki kamarnya dan menutup pintu, tetapi dia tidak menguncinya. Willa mempercayai Chuck. Bagi Willa, dia masih muda, lembut dan pemalu. Dia adalah anak yang baik. Kembali bersama Chuck sangat menenangkan. Dia juga khawatir Chuck akan dalam bahaya jika dia turun seperti ini. Tentu saja, Chuck tidak tahu itu. Mengapa dia harus waspada terhadap anak laki-laki seperti itu? Chuck kembali ke kamarnya sendiri. Dia baru menyadari bahwa dia lupa memberitahu Yvette tentang berita buruk itu ketika dia berbaring di tempat tidur. Tanpa membuang waktu, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Yvette.
Di sisi lain, Yvette sedang menunggu kembalinya Chuck dengan gugup. Setelah berjuang sepanjang hari, dia memutuskan untuk mengambil inisiatif hari ini. Dia bahkan berpikir tentang bagaimana memulainya, seperti. Namun, telepon tiba-tiba berdering. Yvette tersenyum. Apakah dia tiba? Dia menjawab panggilan itu. Sayang, aku tidak akan kembali hari ini. Aku akan tinggal di rumahku sendiri. Itu suara Chuck di telepon. Yvette kecewa saat itu juga. Dia tinggal di rumahnya sendiri? Apa dia bersama Zelda? Yvette sedang menunggu Chuck kembali sehingga dia bisa mengklarifikasi tentang masalah Baller dengan Chuck. Aku mengerti, suamiku, pergilah tidur lebih awal kalau begitu. Yvette sedih. Ya, kamu juga harus tidur lebih awal. Panggilan berakhir. Yvette menghela nafas dan menutup matanya. Butuh waktu lama baginya sebelum dia tertidur. Chuck bangun pagi-pagi keesokan harinya. Dia melakukan pencarian di internet dan siap untuk membawa Bibi Logan ke tempat-tempat indah yang populer di kota. Dia telah memilih salah satu tempat terkenal. Namun, ketika dia keluar dari kamarnya, dia melihat Bibi Logan sudah duduk di sofa dan membaca bukunya. Dia benar-benar burung awal. Apakah itu sebabnya kulitnya masih bersinar meskipun usianya sudah lanjut? Chuck menyadari bahwa rambutnya basah dan wajahnya memerah. Dia mungkin telah melakukan latihan paginya di kamar. Mungkin dia telah berlatih tinju atau yoga untuk menjaga sosoknya tetap sempurna. Wanita yang sangat disiplin. Chuck terkesan. Dia datang dan bertanya apakah mereka bisa segera pergi. Bibi Logan tersenyum dan berkata, oke. Chuck sebenarnya belum pernah ke salah satu tempat indah di kota. Dia berencana untuk sarapan bersama dengannya di kafe di lantai bawah dan pergi ke tempat itu setelah itu. Tempat-tempat indah yang dia pilih mendapat peringkat sangat tinggi di internet. Dia percaya bahwa Bibi Logan akan menikmati hari itu. Namun, ketika mereka keluar dari rumah, mereka mendengar suara pukulan dan cacian datang dari suatu tempat. Chuck terkejut. Karena penasaran, mereka berjalan ke samping dan melihat beberapa orang memukul pintu. Ada juga kata-kata seperti, bayar uang kembali, yang tertulis di dinding. Chuck tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain pada awalnya, tetapi setelah melihat orang-orang ini dengan jelas, dia menemukan bahwa mereka sebenarnya adalah orang yang sama yang meminjamkan uang kepada Yvette. Tampaknya pemilik rumah telah ditipu oleh rentenir dan tidak punya uang untuk membayarnya kembali, jadi Dread datang untuk menagih pembayaran dengan kejam. Seperti keberuntungan, dia bertemu dengan gangster dari perusahaan pinjaman. Mungkin dia dimaksudkan untuk bertemu musuh-musuhnya. Namun, Willa ada di sisinya. Dia seharusnya tidak merusak suasana hatinya yang baik. Bagaimanapun, itu seharusnya menjadi hari yang menyenangkan. Jadi Chuck memutuskan untuk tidak memanggil mereka keluar. Dia berbisik, Bibi Logan, ayo pergi. Willa tercengang. Dia mengangguk sambil tersenyum. Baik. Bos, lihat, itu gigolo itu. Dia juga ada di sini. Namun, ketika salah satu anak buahnya berbalik dan melihat Chuck, dia segera memberitahu Dread. Ketakutan berbalik. Dia sudah dalam suasana hati yang buruk karena dia tidak bisa mendapatkan uang hari ini. Dia tidak menyangka bahwa Chuck akan merusak pesta. Namun, wanita cantik dan menawan yang berdiri di samping Chuck telah mengambil semua perhatiannya. Matanya melebar dan berbinar karena kegembiraan. Apakah dia seorang malaikat? Ketakutan itu hijau karena iri. Dia meludahkan seteguk air liur dan berjalan ke arah mereka. Anak kecil yang beruntung. Ada begitu banyak wanita cantik di sekitarmu. Hei, cantik, izinkan aku mentraktirmu sarapan, kopi yang baru diseduh. Chuck sangat marah. Dia tidak menyangka Dread akan mencoba menggoda Bibi Logan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengepalkan tinjunya. Chuck hendak meninju wajah Dread. Namun, Bibi Logan hanya tersenyum lembut seperti biasanya dan berjalan ke depan Dread. Dalam sekejap mata, yang bisa dia dengar hanyalah jeritan menyakitkan Dread. Dia terbang sekitar 3 meter jauhnya. Chuck bahkan tidak bisa mengingat apa yang telah dia lakukan. Itu benar-benar insiden yang mengejutkan bagi Chuck dan Dread. Ya Tuhan. Apakah Bibi Logan benar-benar pandai berkelahi? Bab 223. Orang-orang Dread terkejut. Meskipun mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana bos mereka dibuat pingsan oleh seorang wanita, tetap saja, tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa terkejutnya mereka. Itu luar biasa. Mulutnya bahkan berdarah. Siapa wanita ini? Beraninya kau memukul bosku? Ayo pergi, anak-anak. Beraninya dia mengalahkan bos kita. Ayo bertarung. Orang-orang Dread bergegas mendekat dengan marah. Tapi sebelum Chuck Cannon bisa bereaksi, jeritan memekakkan telinga dan mengerikan terdengar. Chuck melihat bahwa orang-orang ini bahkan tidak bisa mendekati Willa Logan dan dia telah mengalahkan mereka dengan mudah hanya dengan satu tangan.
Bagaimana lengan rampingnya yang sempurna bisa memiliki kekuatan yang begitu besar? Hanya butuh waktu kurang dari 3 detik untuk mengalahkan kelima pria ini berkeping-keping. Rasanya seperti mimpi. Semuanya terjadi begitu cepat. Willa tersenyum dan berjalan mendekat. Dia berkata dengan suara lembut, "Chucky, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka rentenir?" Ya begitulah. Chuck menatap Dread dengan menyedihkan. Meskipun dia pingsan, ada ekspresi ketidakpercayaan dan ketakutan di wajahnya. Dia mungkin tidak menyangka wanita jangkung dan cantik seperti Willa bisa menjatuhkannya hanya dengan satu gerakan. Dia pasti kaget dan ketakutan setengah mati sebelum pingsan. Para rentenir. Astaga! Ini mengerikan. Willa menggelengkan kepalanya, mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto Dread. Dia kemudian mengirimkan gambar itu kepada seseorang dan berkata, "Ambil alih perusahaan pinjaman orang ini. Ya, hancurkan semuanya termasuk semua propertinya. Saya tidak ingin dia memiliki 1 sen pun." Willa kemudian menutup telepon. Melihat bahwa Chuck benar-benar terkejut, dia tersenyum dan bertanya dengan lembut, "Chucky, apakah kamu takut padaku?" Chuck menggelengkan kepalanya. Dia juga muak dengan Dread dan perbuatannya. Dia hanya akan meminta beberapa orang dari ibunya untuk memberi Dread pelajaran yang sulit dan merusak perusahaannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Dread begitu bodoh dan bahkan memiliki nyali untuk menggoda Bibi Logan hari ini. Ketakutan pasti pantas mendapatkannya. Willa menerima telepon lagi dan mendengar kabar. Dia tercengang. Dia meletakkan ponselnya dan bertanya, "Chucky, Anda memiliki dendam terhadap mereka, kan? Saya akan memberikan semua properti perusahaannya kepada orang yang membutuhkan. Dan kemudian saya akan mengembalikan semua uang Anda." Chuck tidak terkejut. Wanita kuat seperti Willa bisa menyelesaikan semuanya hanya dengan panggilan telepon. "Terima kasih, Bibi Logan." Chuck merasa malu. "Itu bukan masalah besar, jangan katakan itu. Sekarang tolong bawakan aku untuk sarapan. Aku lapar. Apakah kamu mendengar perutku keroncongan?" Willa tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menyentuh rambut Chuck. Jantung Chuck mulai berdebar kencang. Dia melihat lengan putih Willa dan ada tali hitam di bahunya. "Ini." Chuck menunduk dan dengan cepat membuang muka. "Bibi Logan, ayo turun." "Baik," jawab Willa. Dia benar-benar anak yang baik. Mereka naik lift ke lantai bawah. Setengah jam kemudian, Dread terbangun dalam keadaan linglung. Dia mendapati dirinya sangat kesakitan. Ada yang salah dengan dia? Apakah dia baru saja dipukul oleh seorang wanita? Hal-hal yang tidak berguna. Bangun sekarang. Kalian semua. Dread menendang beberapa anak buahnya, tapi mereka masih tidak sadarkan diri. Sepertinya mereka akan membutuhkan 1 hari penuh sebelum mereka bisa sadar kembali. Bagaimana mungkin seorang gigolo meminta wanita itu untuk memukuliku? Dread berteriak marah. Tiba-tiba, 5 orang yang mengenakan jas dan kacamata hitam keluar dari lift. Dia bingung dan bertanya, "Ada apa?" Dread bisa merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi saat kelima pria itu mendekatinya. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan?" "Aku Dread, rentenir." "Ada apa?" "Yah, nak. Maaf untuk mengatakan itu, tetapi mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak lagi." Salah satu pria berbaju hitam meraih Dread dengan tangan besarnya. Dread ketakutan saat dia berteriak panik. "Beraninya kau menyerangku?" "Hai." Pria itu meninju gigi Dread. Dia terkejut saat dia tergagap ketakutan. "Siapa? Siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa aku?" "Aku." "Tidak peduli siapa kamu lagi. Apakah kamu menyadari apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah menyinggung Presiden Logan. Terima saja takdirmu." Pria berbaju hitam menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara dingin. Bagaimana Dread bisa menahan pukulannya? Dread memohon belas kasihan, "Berhenti, tolong. Apa yang kamu inginkan? Aku akan membuatmu meminta makanan selama sisa hidupmu." Sebuah pukulan diikuti oleh pukulan lain. Yang bisa dilakukan Dread hanyalah mengerang tanpa daya. Segera, dia pingsan lagi karena cedera serius. Pikirannya dipenuhi dengan satu pikiran sebelum dia pingsan. Siapa Presiden Logan yang telah dia sakiti? Chuck mengantar Willa ke daerah yang indah dan suasana hatinya jauh lebih baik. Dia baru saja menerima notifikasi transaksi dari Willa. Totalnya ada 1,2 juta dolar. Ini adalah pelajaran yang Willa berikan pada Dread. Chuck merasa lega. Tentu saja, dia akan mengembalikan uang ini ke Yvette Jordan. Mereka berada di daerah yang indah sampai malam. Dia tahu bahwa Willa tidak sering datang ke tempat seperti ini. Dengan Chuck menemaninya, dia tertawa riang seperti gadis muda sepanjang hari. Chuck tercengang hampir sepanjang waktu dan dia sepertinya tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Willa itu menawan. Chuck menghela nafas.
Siapa yang beruntung menjadi pacar wanita ini? Chuck mengirim Bibi Logan kembali ke rumah di malam hari. Dia harus kembali hari ini, atau Yvette akan mulai berpikir berlebihan. Bibi Logan, istirahatlah dengan baik. Aku akan membawamu ke tempat lain besok. Chuck telah memutuskan bahwa dia pasti akan membuat perjalanan ini menyenangkan bagi Willa. Dia akan membawanya ke tempat indah lain besok. Oke, aku tidak sabar menunggunya. Willa tersenyum lembut. Chuck turun ke bawah. Willa sedang duduk di sofa dan dia mengeluarkan buku itu sambil tersenyum. Chucky benar-benar sudah besar. Tapi, Karen, putramu terlalu kecil. Dia tidak cocok untukku. Lebih baik aku menjadi bibi Logannya. Kamu sudah melakukan cukup banyak untuk kami. Chucky sayang, di mana kamu akan membawaku ke besok? Chuck melaju kembali. Dia baru saja menelepon Yvette. Dia sudah ada di rumah. Chuck berkata bahwa dia akan segera kembali. Dia mengendarai mobil ke komunitas dan naik lift. Dia mengetuk pintu dan Yvette membukanya. Hati Yvette dipenuhi kekecewaan sejak malam sebelumnya. Dia tidak menelepon Chuck sepanjang hari, takut dia akan mengganggunya. Karena itu, dia terkejut ketika dia menerima telepon Chuck barusan. Melihat Chuck sekarang, dia merasa berada di awan 9. Suamiku, masuklah. Yvette menarik Chuck ke dalam rumah. Ketika Chuck masuk, dia merasa ada yang tidak beres. Cara Yvette memandangnya aneh. Apa yang sedang terjadi? Ketika Chuck masih bingung, ponselnya berdering. Chuck mengeluarkannya. Itu adalah telepon dari Wilbur Wendell. Dia bingung dan memberitahu Yvette bahwa dia perlu menjawab panggilan itu. Tentu saja, Yvette menjawab ya. Dia pergi ke balkon dan menjawab panggilan itu. Wilbur gugup dan malu. Dia berpikir untuk menelepon Chuck pada waktu itu untuk memberitahunya bahwa kebenaran telah terungkap. Namun, dia terlalu malu. Setelah cemas sepanjang hari, dia akhirnya memutuskan untuk meneleponnya. Setelah mendengarkan apa yang dia katakan, Chuck terkejut. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya kepada Yvette? Ya Tuhan. Chuck terdiam. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Yvette mengetahui identitasnya ketika dia berusaha keras untuk mencegah identitas balernya terungkap? Maafkan aku, Chuck. Aku akan mentraktirmu pijat erotis besok, oke? Kamu tahu. Wilbur bahkan lebih malu. Dia telah berjanji untuk membantu Chuck dan bahkan mengatakan bahwa dia dapat mengandalkannya. Tapi di penghujung hari, dia masih mengacaukan semuanya. Chuck menghela nafas. Tidak apa-apa. Aku akan meneleponmu besok. Oke, maafkan aku. Wilbur merasa bersalah. Chuck mengatakan tidak apa-apa. Dia menutup telepon dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia berjalan dengan gelisah dengan hati yang berat. Yvette tahu tentang identitasnya, tetapi mengapa dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu? Dia batuk. Hubby, datang dan makan malam. Yvette berkata dengan suara lembut. Sayang, aku. Chuck benar-benar gugup. Yvette menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arahnya. Dia memeluk Chuck dan menciumnya. Kemudian dia mengedipkan mata dan berkata, apakah kamu ingin aku memanggilmu Hubby atau Baler? Mana yang lebih kamu suka? Chuck merasa malu. Dia benar-benar tahu. Itu kamu. Kamulah yang telah membantuku selama ini. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Yvette bertanya dengan lembut. Chuck tidak tahu harus berkata apa. Terlalu rumit untuk menjelaskan semuanya. Sejak dia menyelamatkan Yvette, dia telah menambahkan media sosial Yvette karena dia ingin tahu bagaimana keadaannya dan juga karena dia ingin memberinya uang. Tapi dia tidak menyangka Yvette mengingatnya dan bersyukur memiliki dia dalam hidupnya. Chuck tahu segalanya mulai di luar kendali pada saat itu dan dia tidak bisa lagi membiarkan semuanya berjalan seperti ini. Namun, seiring berjalannya waktu, dia sepertinya tidak bisa menemukan cara untuk mengatakan yang sebenarnya. Sayang, ayo makan malam dulu, atau? Katakan saja, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Yvette berbisik dengan rasa malu. Mama, di na mo tuon. Tuh, tak boleh. Ya apa-apa.